Selamat siang Bapak Saiful dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan materi mengenai inovasi sosial dan kewirausahaan. Sebelum itu, izin kami untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Next. Perkenalkan, nama saya Bigel Putri Dewi dengan NIM 24503030711177. Perkenalkan, nama saya Catherine Keisha dengan NIM 2450302007111170. Perkenalkan, nama saya Nabila Muslim dengan NIM 2450303011111108. Perkenalkan, nama saya Evelyn Rizky Putri Kalbudi dengan NIM 2450302071111165. Perkenalkan, nama saya Nesya Siflanjani dengan NIM 245030201111111185. Perkenalkan, nama saya Sofiana Irba dengan NIM 2450302007111171. Berikut merupakan daftar pembahasan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama itu ada definisi inovasi sosial dan kewirausahaan. Yang kedua ada faktor pendorong dan pendekatan inovasi sosial. Yang ketiga proses dalam membangun inovasi sosial. Yang keempat peran inovasi sosial dalam kewirausahaan. Yang kelima teknologi dalam inovasi sosial dan kewirausahaan. Dan yang terakhir ada studi kasus dan kesimpulan. Oke, yang pertama ada definisi dari inovasi sosial dan kewirausahaan. Inovasi sosial adalah proses pengembangan dan penerapan solusi baru untuk mengatasi masalah sosial dengan cara yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, dan berdampak luas dibandingkan solusi yang sudah ada. Contohnya, program pendidikan berbasis teknologi dan sistem pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, kewirausahaan adalah eh, proses di mana individu atau kelompok menciptakan dan mengelola usaha baru dengan mengidentifikasi peluang, mengambil resiko, dan berinovasi untuk mencapai tujuan ekonomi. Selanjutnya ada faktor pendorong inovasi sosial. Yang pertama itu ada masalah sosial yang mendesak. Inovasi sosial sering muncul sebagai respons terhadap permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Masalah seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pendidikan yang tidak merata, dan lainnya. Baik itu masalah individu ataupun kelompok untuk mencari solusi baru yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya adanya kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, dan big data memungkinkan lahirnya berbagai inovasi sosial. Yang ketiga ada kolaborasi multisektor. Banyak inovasi sosial muncul dari kerjasama antara berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, dan akademisi. Model bisnis berbasis dampak sosial, pendanaan dari investor sosial, serta kemitraan strategis memungkinkan berbagai ide inovatif dapat direalisasikan dan berkembang lebih luas. Dan yang keempat ada faktor personal. Faktor personal yang mendorong inovasi itu adalah seperti keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, dan lainnya. Adanya inovasi yang berasal dari diri seseorang akan mendorong dia mencari pemicu ke arah memulai usaha untuk berinovasi. Next. Selanjutnya ada proses membangun inovasi sosial. Jadi, prosesnya ini tuh terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu ada petunjuk, inspirasi, dan diagnosis. Ini kita mengamati kebutuhan dan inspirasi di balik inovasi.
Yang kedua itu ada proposal dan ide, mendapatkan wawasan dan hasilkan ide melalui metode kreatif. Yang ketiga ada pembuatan prototipe dan uji coba. Jadi uji itu disempurnakan dengan ide. Yang keempat itu keberlanjutan, mempertajam ide dengan mengidentifikasi cara-cara untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Yang kelima itu ada penskalaan dan penyebaran yang berguna untuk memperluas ide. Dan yang keenam ada perubahan sistemik, yaitu tujuan akhir dari inovasi sosial. Next. Baik, untuk materi selanjutnya ada strategi membangun inovasi sosial. Nah, di sini dalam membangun inovasi sosial ini memerlukan beberapa strategi yang tepat supaya solusi yang dihasilkan itu efektif dan berkelanjutan. Ada 6 strategi utama dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi sosial. Nah, yang pertama itu ada identifikasi permasalahan sosial. Di sini sebelum menciptakan inovasi sosial, langkah pertama adalah memahami permasalahan sosial yang ingin kita selesaikan. Nah, cara untuk mengidentifikasi masalah sosial itu meliputi ada riset dan observasi, yaitu kita mengamati kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Dan kedua, kita mendengarkan suara masyarakat. Kita melibatkan komunitas dalam diskusi atau survei. Nah, yang ketiga ini menganalisis data sosial. Maksudnya di sini kita menggunakan data dari pemerintah, LSM, atau penelitian akademik untuk memahami tren sosial. Nah, contohnya nih, sebuah startup sosial ingin meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Dan mereka di sini melakukan riset terlebih dahulu tentang kendala yang dihadapi, seperti minimnya tenaga pelajar, keterbatasan akses internet. Yang kedua ada perancangan solusi inovatif. Nah, di sini setelah masalah tadi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merancang solusi inovatif yang sesuai. Dan beberapa dalam perancangan solusi itu ada desain thinking yang pertama, yang sebelumnya pernah dibahas pada presentasi sebelumnya, yaitu berupa pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Yang kedua ada kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu bekerja sama dengan akademisi, komunitas, atau sektor swasta. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi, yaitu kita menggunakan platform digital atau kecerdasan buatan untuk mendukung solusi. Nah, contohnya, untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil, tim inovator sosial menciptakan aplikasi berbasis AI yang memungkinkan siswa belajar tanpa koneksi internet. Yang ketiga ada pengukuran dampak sosial. Dan di sini, agar inovasi sosial dapat terus berkembang, penting bagi kita untuk mengukur dampak yang dihasilkan. Dan pengukuran ini berguna untuk menilai efektivitas solusi yang diterapkan, menentukan apakah inovasi sosial perlu disesuaikan atau ditingkatkan, dan menarik perhatian investor atau donatur dengan menunjukkan hasil yang konkret. Nah, metode pengukuran dampak sosial ada social return on investment atau mengukur manfaat sosial dalam bentuk angka ekonomi. Yang kedua ada indikator kerja utama atau Key Performance Indicators atau KPIs, yaitu menggunakan metrik spesifik seperti jumlah orang yang terbantu atau tingkat peningkatan kesejahteraan. Yang terakhir ada studi kasus dan testimoni. Kita menggunakan cerita nyata dari masyarakat yang merasakan manfaat inovasi. Nah, contohnya, sebuah organisasi yang menyediakan air bersih gratis di daerah kering mengukur dampaknya dengan melihat tingkat penurunan penyakit akibat air kotor dalam 1 tahun setelah program tersebut dijalankan. Yang keempat, penggalangan dana dan keberlanjutan usaha sosial. Dan di sini inovasi sosial memerlukan sumber daya untuk bertahan dan berkembang. Nah, strategi pendanaannya itu meliputi model bisnis sosial, yaitu kita menggunakan pendekatan bisnis untuk mendukung inovasi sosial, seperti menjual produk atau layanan dengan keuntungan yang digunakan untuk tujuan sosial. Yang kedua ada crowdfunding, yaitu kita menggalang dana dari masyarakat, bisa melalui platform kitabisa.com atau GoFundMe. Yang ketiga ada kemitraan dengan perusahaan dan organisasi. Kita mengajak sektor swasta untuk mendukung inovasi sosial program melalui CSR. Yang terakhir yaitu pendanaan dari pemerintah atau hibah internasional. Di sini kita mencari dukungan finansial dari program khusus pemerintah atau lembaga donor global. Nah, contohnya, sebuah usaha sosial yang mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi berhasil menarik investor dengan model bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan. Yang kelima,
skalabilitas, dan replikasi inovasi sosial. Nah, supaya inovasi sosial bisa memberikan dampak yang lebih luas, penting bagi kita untuk mempertimbangkan skalabilitas dan replikasinya. Nah, ada strategi yang diterapkan, yaitu ada membuat modal yang mudah diterapkan di tempat lain. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM dapat diterapkan di berbagai daerah dengan menyesuaikan kondisi lokal. Yang kedua, menggunakan teknologi digital. Nah, di sini platform online memungkinkan inovasi sosial menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang rendah. Yang terakhir, melibatkan komunitas lokal. Komunitas yang diberdayakan dapat menjadi agen perubahan yang membantu menyebarluaskan inovasi sosial. Nah, contohnya, sebuah proyek energi terbarukan yang awalnya hanya diterapkan di satu desa, mulai berkembang ke daerah lain dengan menyesuaikan kondisi geografis kebutuhan setempat. Nah, strategi membangun inovasi sosial terakhir yaitu ada membangun kesadaran dan advokasi. Di sini selain mengembangkan solusi, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan kebijakan yang mendukung inovasi sosial. Nah, langkah-langkahnya itu ada kampanye sosial, yaitu kita menggunakan media sosial, seminar, atau acara komunitas untuk menyebarkan informasi tentang inovasi sosial. Yang kedua ada kerjasama dengan media, yaitu memanfaatkan media massa untuk memperkenalkan inovasi sosial kepada publik. Dan terakhir, mendorong kebijakan publik yang mendukung inovasi sosial. Di sini kita melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mendukung regulasi yang menguntungkan usaha sosial. Nah, contohnya, di sebuah organisasi lingkungan menjalankan kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi sampah plastik, yang kemudian menarik perhatian dari pemerintah untuk membuat regulasi baru tentang pengelolaan sampah. Mungkin bisa di next. Lalu selanjutnya ada peran inovasi sosial dalam kewirausahaan. Di sini ada 4 perannya. Yang pertama, mengatasi masalah sosial. Nah, inovasi sosial ini dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan ekonomi. Lalu yang kedua ada menciptakan peluang ekonomi. Maksudnya, inovasi sosial ini dapat membuka peluang ekonomi baru, baik bagi individu maupun komunitas yang kurang beruntung, misalnya bisnis yang memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, sehingga sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Lalu yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan negatif. Eh, Sekarang ini kan banyak praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti menggunakan bahan daur ulang, energi terbarukan. Nah, sehingga bisnis ini tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga berkontribusi eh, dalam pelestarian lingkungan. Lalu yang keempat terakhir, peningkatan kualitas hidup. Inovasi sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses layanan penting seperti air bersih, listrik, kesehatan. Dengan begitu, masyarakat dapat hidup dengan lebih layak dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang. Oke, selanjutnya teknologi dalam inovasi sosial dan kewirausahaan. Langsung aja ke teknologi dalam inovasi sosial. Jadi, di inovasi sosial ini merujuk pada pendekatan kreatif dalam menyelesaikan masalah sosial melalui solusi yang lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan. Jadi, yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas dan inklusi sosial. Jadi, teknologi ini memungkinkan akses yang lebih mudah ke berbagai layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan, khususnya itu bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya itu sulit dijangkau. Salah satu contohnya itu ada aplikasi Halodoc yang telah mengubah cara masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Jadi konsultasi dengan dokter itu kini bisa dilakukan secara daring. Jadi untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil itu pastinya sangat terbantu. Selanjutnya efisiensi dan skalabilitas solusi sosial. Jadi teknologi ini juga memungkinkan solusi sosial berkembang lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang melalui otomatisasi
serta platform digital yang dapat diakses secara luas. Salah satu contohnya itu penggalangan dana untuk kegiatan sosial. Kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan melalui platform crowdfunding seperti kitabisa.com. Jadi melalui teknologi ini, masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam membantu sesama dengan donasi kecil yang jika dikumpulkan itu dapat memberikan dampak besar. Selanjutnya itu data dan analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi big data dan AI ini telah digunakan untuk membantu organisasi sosial dalam mengumpulkan dan menganalisis data guna meningkatkan efektivitas program kerja. Contohnya itu AI dapat menganalisis data satelit dan pola sosial ekonomi untuk mengidentifikasi daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Jadi dengan informasi itu bantuan itu dapat lebih tepat sasaran dan program pengetasan kemiskinan itu dapat dirancang dengan lebih efektif lagi. Lalu yang terakhir ada konektivitas dan kolaborasi untuk dampak yang lebih besar. Jadi teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial melalui platform digital dan media sosial. Salah satu contohnya itu kampanye sosial berbasis media sosial seperti adanya hashtag Plastic Free Indonesia. Jadi kita itu telah membantu meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Lalu selanjutnya teknologi dalam kewirausahaan. Jadi kalau di kewirausahaan ini teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan menciptakan peluang baru bagi pengusaha untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan model bisnis yang inovatif. Salah satu contoh yang pertama itu ada e-commerce dan digital marketing. Jadi salah satu contohnya itu platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Jadi ini tuh memungkinkan UMKM menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia bahkan tingkat internasional. Selanjutnya ada otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam operasional bisnis. Jadi contohnya itu ada chatbot dan layanan pelanggan otomatis seperti ChatGPT yang digunakan untuk memberikan respon cepat kepada pelanggan. Selanjutnya ada teknologi keuangan atau vintage dalam kewirausahaan. Contohnya itu pinjaman digital melalui modal dan investri memungkinkan UMKM memperoleh modal tanpa harus melalui proses yang panjang di bank. Dan yang terakhir itu model bisnis berbasis teknologi. Jadi contohnya itu ada sharing ekonomi yang memungkinkan individu berbagi aset dan sumber daya seperti Gojek dan Airbnb. Lalu contoh lainnya itu ada on-demand service seperti GrabFood dan ShopeeFood yang menawarkan layanan berbasis permintaan dengan dukungan teknologi yang efisien. Next. Oke, selanjutnya yaitu lanjut ke studi kasus, yaitu studi kasus yang kami ambil di sini berupa kampung warna-warni yang ada di Jodipan, Malang. Nah, untuk kampung Jodipan itu sendiri kan awalnya merupakan kawasan yang kumuh ya di Malang pada tahun 2016. Lalu kemudian ada sekelompok mahasiswa dari UMM yang menginisiasi proyek untuk pengecatan rumah-rumah warga dengan warna-warni dan mengubah citra kampung tersebut. Nah, kemudian proyek ini juga didukung oleh banyak perusahaan, bahkan pemerintah juga ikut mendukung dalam proses pengubahan kampung warna-warni Judipan Malang ini. Dan untuk transformasi dan dampak sosialnya yaitu ada dalam sektor pariwisata, yaitu Kampung Warna-Warni itu sekarang udah menjadi destinasi wisata yang cukup populer yang menarik ribuan banyak pengunjung baik itu dari warga lokal maupun warga luar negara. Nah, lalu ada juga sektor ekonomi yaitu masyarakat setempat itu memperoleh penghasilan dari sektor pariwisata sehingga ekonomi daerah kampung sendiri juga ikut maju. Jadi kan sekarang kalau kita mau ke Jodipan tuh biasanya ada tarif untuk membayarkan, lalu juga ada penjualan souvenir serta ada jasa pemandu wisata yang mana itu akan meningkatkan penghasilan dari segi kampung itu sendiri. Lalu juga ada perbaikan infrastruktur. Jadi gara-gara di awalnya tadi ada sokongan dari pemerintah dan pihak swasta, jadi banyak yang ikut memperbaiki infrastruktur yang dipunya oleh kampung ini, baik dari jembatan maupun seperti jalan-jalan yang ada. Nah, di kampung warna-warni ini, contoh sukses adalah salah satu contoh sukses dari inovasi sosial yang menggabungkan antara estetika, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, masyarakat. Nah, proyek ini juga menunjukkan bahwa inovasi sosial itu tidak hanya bisa memperbaiki kondisi sosial, tapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan juga. Boleh di next?
Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu inovasi sosial dan kewirausahaan itu berperan penting dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan sosial dan ekonomi. Dan dengan menggabungkan kreativitas teknologi, kolaborasi inovasi sosial mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan dampak positif jangka panjang untuk ke depannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.